Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video pertama kali ini kita akan membahas mengenai materi yaitu coaching tentang seni memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja, Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Tristiawan dengan NIM C1B023138 dari kelas R002 dari Prodi Manajemen. Nah, rekan-rekan sekalian, kalian tahu nggak sih apa itu coaching? Jadi, coaching itu adalah proses mendampingi seseorang agar mereka bisa menggali sendiri potensi dan solusi dari dalam dirinya. Nah, coaching ini bukan tentang memberitahu, tapi tentang membantu orang untuk berpikir dan juga bertumbuh. Beda loh dengan yang namanya mentoring ataupun training. Kalau training itu sifatnya satu arah, kita kasih materi. Sedangkan mentoring itu biasanya bersifat pengalaman pribadi dari mentor. Tapi coaching itu membangun kesadaran dan juga tanggung jawab melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. Nah, kalau kata John Whitmore adalah salah satu tokoh coaching is unlocking a person's potential to maximize their own performance. Yang artinya, coaching itu adalah membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan performance-nya. Keren bukan? Nah, tujuan utama dari coaching itu sendiri adalah membantu seseorang berpikir lebih dalam, sadar diri, dan mengambil tindakan sendiri. Nah, di sini manfaatnya dari coaching ini sendiri sangat besar loh. Kalau buat individu, jadi lebih percaya diri dan mampu membuat keputusan sendiri. Kalau buat tim, jadi komunikasinya ini jadi lebih terbuka dan kerjasamanya itu jadi lebih solid. Dan kalau buat organisasi, budaya kerjanya itu jadi lebih sehat dan hasil kerjanya jadi lebih meningkat. Intinya, coaching itu tuh bukan cuma sekedar soal orang per orang, tapi berdampak keseluruhan tim dan perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam proses coaching. Nah, gimana sih proses coaching yang efektif? Jadi, salah satu model yang paling populer adalah model GROW. GROW adalah singkatan dari G atau goal yang artinya apa yang ingin dicapai, lalu R atau reality yaitu apa yang sedang terjadi sekarang, lalu O atau option yaitu apa saja pilihan yang tersedia, dan ada Y atau will yaitu apa langkah konkret yang akan diambil. Nah, dengan model ini, coach itu bisa membantu coaches untuk berpikir lebih jernih dan mengambil langkah nyata. Nah, sekarang kita lihat contoh nyata. Banyak nih perusahaan-perusahaan besar yang berhasil karena menerapkan coaching secara serius. Yang pertama itu ada Google. Nah, lewat riset internal, mereka ini menemukan namanya Project Oxygen. Nah, Google ini menemukan bahwa manajer yang terbaik itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling bisa jadi coach buat timnya. Lalu ada Unilever Indonesia. Mereka menerapkan coaching sebagai budaya kepemimpinan. Manajer itu dilatih untuk jadi coach agar karyawan lebih mandiri dan juga kreatif. Lalu ada Gojek, ini mereka mendorong para pemimpin tim untuk menggunakan coaching dalam mengembangkan ide-ide inovatif dari bawah. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini saya juga ingin memberikan tips untuk menerapkan coaching. Langkah pertama yaitu dengarkan dengan aktif. Jadi jangan langsung memberikan solusi. Lalu yang kedua itu ajukan pertanyaan terbuka seperti menurut kamu apa yang bisa dilakukan? Ya, lalu yang ketiga itu beri ruang bagi orang untuk bereksplorasi dalam belajar dari kesalahannya. Dan yang keempat itu bangun kepercayaan, karena coaching itu hanya bisa berjalan kalau ada rasa aman. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita udah berada di akhir PPT yaitu penutup. Jadi saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang
coaching. Jadi coaching itu bukan tentang memberitahu, tetapi tentang menyalakan atau membangkitkan potensi dari dalam diri orang lain ataupun dari diri kita sendiri. Seperti kata John Whitmore tadi, coaching is unlocking a personality to maximize their own performance. Jadi, yuk mulai jadi coach bagi rekan kerja, tim, bahkan diri kita sendiri. Karena satu pertanyaan yang tepat bisa mengubah masa depan seseorang. Terima kasih yang udah menonton. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa share video ini kalau kalian merasa coaching itu penting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.